Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pembahasan dan kesimpulan sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar. Ya, sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang bagaimana cara mulai dari brainstorming ya, kemudian bagaimana cara menulis judul, bagaimana cara menulis abstrak, kemudian bagaimana cara menulis kajian pustaka, bagaimana cara menulis metode, kemudian pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis pembahasan beserta kesimpulan. Oke. Sebelum kita membahas bagaimana cara menulis pembahasan dan kesimpulan, kita review dulu sedikit tentang urutan penulisan karya tulis ilmiah ya, mulai dari judul, kemudian abstrak, kemudian bab 1, ini pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode, bab 4 pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ada satu lagi ya mestinya ya, bab 5 kesimpulan ya. Dan diakhiri dengan daftar pustaka. Oke. Bagaimana cara menuliskan judul, kemudian abstrak, bab 1, bab 2, bab 3. Silakan adik-adik melihat kembali materi-materi pelatihan yang telah diterima sebelumnya. Oke, bedakan juga antara penulisan KTI Research dan penulisan KTI Literatur Review. Ya, jadi bagaimana cara membuat abstrak research, bagaimana cara membuat abstrak literatur review, ini berbeda ya. Nanti coba dibaca lagi ya, dibuka lagi materi tentang penulisan judul dan abstrak. Oke. Kemudian berikutnya kita akan beranjak pada bagaimana cara menuliskan pembahasan. Oke ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menuliskan sebuah pembahasan? Yang pertama, kalau misalnya penulisan ini adalah penulisan research, maka pada pembahasan kita tidak diperbolehkan untuk mengulang hasil atau mengulang metode. Jadi pada pembahasan kita tidak diperbolehkan lagi menuliskan metode apa yang digunakan pada research tersebut, ya, atau hasil dari research tersebut. Sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menuliskan, ya, karena pada pembahasan yang perlu dituliskan adalah variabel yang terdapat pada penulisan tersebut, ya. Jadi tiap-tiap variabel dikupas apa peran masing-masing variabel. Oke, kemudian juga bagaimana keterkaitan antar variabel tersebut. Setelah kita mengupas peran masing-masing variabel, maka kita perlu menuliskan bagaimana keterkaitan antar variabel. Oke, yang perlu diperhatikan juga bahwa pada pembahasan itu harus menjawab rumusan masalah. Ingat, pada pembahasan harus bisa menjawab rumusan masalah. Nah, referensi yang kita bahas ya, hasil yang kita bahas berdasarkan referensi itu tidak harus referensi yang mendukung penulisan kita saja. Tetapi diperbolehkan juga kita menuliskan referensi yang kontra dengan penulisan kita. Tapi ingat, menuliskan referensi yang kontra ini sebaiknya tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah referensi yang pro dengan tujuan penulisan kita. Ya, karena kalau kita menuliskan lebih banyak yang kontra, blunder buat kita. Berarti
sebenarnya apa yang kita tuliskan itu tidak kurang kuat gitu ya, kalau misalnya referensi kontranya lebih banyak. Atau bahkan dalam sebuah penulisan itu ada beberapa penulis yang hanya menyertakan referensi-referensi yang mendukung penulisannya saja. Tapi saya rasa kurang baik ya. Sebaiknya disertakan dua-duanya. Untuk yang referensi yang kontra, ini sebaiknya dibatasi. Oke, kemudian kalau pada research, itu sertakan juga kebaruan atau novelty dari penelitian ini apa, gitu ya. Jadi kebaruan atau novelty dari research ini apa, itu harus dituliskan secara eksplisit. Oke, berikut ini adalah contoh misalnya ya. Judul penulisannya adalah, ini research ya, pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio Bax BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dibahas? Kalau misalnya judul penulisannya ini yang perlu dibahas, coba kita kupas satu persatu. Variabel apa saja yang terlibat pada penulisan ini? 1. Latihan fisik intensitas sedang. Nah, tentunya kita akan membahas latihan fisik intensitas sedang. Kita tidak perlu lagi membahas latihan fisik intensitas ringan, intensitas berat. Kalau kita ingin membahas latihan fisik menuliskan latihan fisik intensitas ringan dan intensitas berat, silakan ditulis pada tinjauan pustaka. Oke, kemudian apalagi yang perlu dibahas kalau judulnya ini Bax, protein Bax, ya. Kemudian protein BCL2. Kemudian rasio protein Bax dibanding BCL2. Kemudian kita akan membahas tentang sel epitel squamosa rongga mulut. Nah, tentunya kita juga akan membahas tentang benzopirin. Ingat, yang kita bahas ini adalah yang terkait dengan judul. Ya, yang di luar judul boleh kita tuliskan pada tinjauan pustaka. Contohnya, kalau pada pembahasan karena judulnya ini hanya terbatas pada protein Bax BCL2, maka pada pembahasan yang kita bahas hanya tentang protein Bax BCL2. Tetapi pada tinjauan pustaka kita boleh menuliskan protein lain selain Bax BCL2, tetapi protein tersebut masih berhubungan dengan proses apoptosis. Misalnya apa? Caspase 3 gitu ya, caspase 8, caspase 9, atau protein lain misalnya HSP70 gitu ya, atau P53 wild atau P53 mutan. Nah, itu boleh dituliskan pada tinjauan pustaka. Tetapi pada pembahasan tidak perlu lagi dituliskan. Oke. Kemudian juga benzopirin. Kalau ingin menuliskan tentang bahan-bahan yang bisa dipakai sebagai inducer atau bahan yang bisa menyebabkan terjadinya kanker rongga mulut, maka kita bisa pakai bahan selain benzopirin. Ya, itu silakan Anda tuliskan pada tinjauan pustaka sebagai referensi. Ya, tetapi kalau pada pembahasan kita tidak perlu lagi menuliskan bahan lain yang bisa digunakan untuk membuat model mencet kanker, ya. Jadi pada pembahasan kita cukup membahas benzopirin saja. Oke. Kemudian contoh berikutnya ini adalah contoh penulisan literatur review. Kenapa ini judulnya dituliskan kapital semua? Ya, karena panitia mewajibkan peserta untuk menulis judul kapital semua, ya. Jadi ingat, kalau misalnya mengikuti KTI, ikuti juklak aturan dari panitia, ya. Karena kalau tidak sesuai dengan juklak, tentunya nilainya akan berkurang. Jadi ikuti juklak saja, ya. Jadi kalau misalnya judulnya kombinasi dental pulp stem cell dan kartogenin pada injectable platelet rich fibrin untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis, maka perlu dibahas apa aja?
Yang pertama, dental pulp stem cell. Ya. Kemudian yang kedua, kartogenin. Yang ketiga, kombinasi dental pulp stem cell dan kartogenin, belum saya tuliskan. Ya, kemudian yang keempat, injectable platelet rich fibrin. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah TMJ osteoartritis. Ya, kalau misalnya materi-materi atau referensi-referensi di luar referensi ini, tetapi mendukung penulisan ini, silahkan dituliskan pada tinjauan pustaka. Tapi pada pembahasan kita fokus hanya pada variabel-variabel yang terdapat pada judul. Oke, jangan lupa juga sertakan referensi yang pro, terutama yang pro, yang kontra tidak perlu disebutkan terlalu banyak. Oke, berikutnya kesimpulan. Bagaimana cara menuliskan kesimpulan yang baik, yang sesuai dengan kaidah ilmiah? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kesimpulan ini harus bisa menjawab rumusan masalah secara singkat. Oke ya, harus bisa menjawab rumusan masalah secara singkat. Jadi pada kesimpulan tidak perlu dituliskan panjang lebar lagi, tapi singkat saja. Oke. Nah, kesimpulan ini harus senada, seirama, dan selaras dengan judul. Ingat ya, diingat lagi. Judul, rumusan masalah, tujuan umum, dan kesimpulan harus senada, seirama, selaras. Saya ulang, judul, rumusan masalah, tujuan umum, dan kesimpulan harus senada, seirama, selaras. Ya, tujuan umum, bukan tujuan khusus. Karena kalau tujuan khusus akan berbeda dengan judul. Karena pada tujuan khusus itu merupakan breakdown atau operasional dari tujuan umum. Oke ya. Oke, ini contohnya. Misalnya judulnya pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio BAK-BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Maka kesimpulan dari judul penulisan ini adalah latihan fisik intensitas sedang dapat meningkatkan rasio BAK-BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Oke, jadi kalau judulnya ini, maka kesimpulannya adalah latihan fisik intensitas sedang dapat meningkatkan rasio BAK-BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Jadi kesimpulannya senada, seirama, selaras dengan judul ya, dan tidak perlu panjang lebar, cukup ringkas saja membuat kesimpulan. Oke, atau contoh yang kedua, kalau misalnya ini litref, judulnya seperti tadi, kombinasi pulp stem cell dan dental pulp stem cell dan kartogenin pada injectable platelet rich fibrin untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Maka kesimpulannya bisa dua ya. Yang pertama, kombinasi dental pulp stem cell dan kartogenin pada injectable platelet rich fibrin dapat digunakan untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Ya, kemudian atau yang kedua, kombinasi dental pulp stem cell dan kartogenin pada injectable platelet rich fibrin berpotensi sebagai terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Ya, mana yang lebih tepat? Semuanya tepat, ya, boleh digunakan dua-duanya. Lebih bagus lagi seandainya pada judul ditambahkan, kalau misalnya kita mau menggunakan kesimpulan yang kedua, sebaiknya pada judul disertakan, ditambahkan potensi, istilah potensi ya, potensi kombinasi dental pulp stem cell dan kartogenin pada injectable platelet rich fibrin untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis, ya. Ini kenapa saya menuliskannya tidak pakai huruf kapital semua, karena nanti pada naskah kalau kesimpulan memang tidak diperbolehkan menggunakan huruf kapital semua.
ya, tapi menggunakan kaidah penulisan biasa, ya, normatif. Oke, jadi kesimpulannya bisa yang pertama, ya. Jadi kombinasi ini dapat digunakan untuk terapi TMJ osteoartritis, atau yang kedua, kombinasi ini berpotensi sebagai terapi temporomandibular joint osteoartritis. Oke, adik-adik. Nah, kalau ingin melihat contoh lainnya, mungkin bisa mendownload ya beberapa penulisan saya pada jurnal-jurnal baik nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Caranya buka Google ya, kemudian ketik Anis Irmawati, kemudian ada beberapa Anis Irmawati, nanti Anda pilih ResearchGate. Kemudian pada ResearchGate itu nanti akan tertulis beberapa penulisan saya, baik yang penelitian maupun yang literatur review. Nah, silakan nanti melihat bagaimana cara membuat pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah ilmiah, ya. Atau kemarin saya sempat kirim salah satu contoh naskah lengkap yang pernah diikutkan kompetisi KTI, ya. Itu kebetulan waktu itu alhamdulillah dapat nomor 1 ya. Timnya Ayu dan kawan-kawan tuh, Ayu, Yeka, dan Seno kalau tidak salah. Itu sudah saya kirim kemarin, itu juga bisa dipakai sebagai acuan untuk belajar bagaimana cara menuliskan pembahasan dan kesimpulan yang baik. Malah lengkap kalau yang di contoh file yang saya kirimkan kemarin. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini adalah tugas yang harus dibuat oleh adik-adik ya. Jadi karena pelatihannya itu sudah sampai pada ujung ya, sampai kesimpulan. Nah, tugasnya ini adik-adik silakan membuat naskah lengkap. Mulai dari judul, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kurang satu lagi ya, mestinya bab 5, kesimpulan. Kemudian dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, kemudian topiknya bisa disesuaikan dengan topik tugas sebelumnya. Jadi nggak perlu berganti topik ya. Karena adik-adik pastinya sudah membuat tugas sebelumnya ya. Mulai dari membuat judul, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian baru yang sekarang ini akan membuat bab 4 dan bab 5 ya. Nah, atau boleh juga kalau misalnya kok rasanya saya kurang sesuai dengan topik yang sebelumnya, boleh juga menggunakan topik yang baru. Boleh memilih topik yang baru. Ya, senyamannya adik-adik aja ya. Jadi topiknya boleh sama dengan tugas sebelumnya atau boleh juga memilih topik yang baru. Oke, selamat mengerjakan tugas. Bila ada kesulitan bisa bertanya pada kakak-kakaknya SCC atau bisa bertanya langsung kepada saya BWA atau email. Adik-adik tetap semangat belajar. Pantang menyerah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan semua selamat, semua sehat, dan semoga semuanya sukses ya. Alhamdulillah. Jadi selesai materi kita tentang cara menuliskan pembahasan dan kesimpulan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya diselamatkan dan diberi kesehatan, dijauhkan dari pandemi wabah ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Ya, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sayulillahi lana wa lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.